Hai, kembali lagi channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi bersama saya Yoga. Kali ini saya akan membahas sebuah fitur dari Access Point RII, yakni namanya adalah SON atau Self Organizing Network. Nah, apa itu SON dan bagaimana cara untuk konfigurasinya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. SON adalah sebuah fitur yang bisa memudahkan kita dalam proses instalasi wireless access point, terutama untuk merek RII dan juga RII. Nah, fitur ini sebenarnya nanti bisa kita bilang bahwa pada saat kita instalasi pertama, kita sama sekali tidak membutuhkan konfigurasi awal apapun. Atau bisa kita bilang bahwa ini adalah zero touch provisioning. Kenapa di Access Point RII ada fitur seperti itu? Karena untuk produk RII ini dia mengedepankan bagaimana caranya kita bisa mengkonfigurasi Access Point secara lebih cepat dan mudah. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang sama sekali belum punya pengalaman untuk memasang atau konfigurasi jaringan. Nah, seperti apa fiturnya dan bagaimana cara konfigurasinya? Di depan saya sudah ada beberapa alat dari RII. Ya, di sebelah kanan ada Access Point RAP2200F, yang sebelah kanan adalah RAP2260G, yang sebelah kiri support Wi-Fi 6. Kemudian di tengah-tengah sini sudah ada sebuah switch dari RII juga yang kebetulan dia sudah support PoE out. Jadi kedua access point ini sekarang sudah saya supply dayanya dari PoE out si switch yang ada di tengah ini. Nah, konsepnya adalah SON ini nanti sebenarnya bisa membuat salah satu perangkat RII itu menjadi semacam kayak access point master controller. Biasanya nanti dia akan memilih secara otomatis, yakni untuk produk-produk yang spek hardware-nya tinggi. Contohnya misalnya kalau di jaringan ada router, jadi ada router RII gitu ya, dan pasti spek hardware-nya juga tinggi, maka nanti yang akan jadi master adalah dari router EG-nya itu sendiri. Sedangkan kalau untuk lab yang saya bawa ini atau perangkat-perangkat yang ada di depan saya ini, nanti biasanya yang akan jadi masternya adalah yang RAP2260G, karena kalau kita bandingkan antara dua ini, maka nanti spek hardware-nya lebih tinggi yang RAP2260G. Untuk koneksi dari switch-nya sendiri, sebenarnya switch ini sudah terkoneksi ke satu router gateway. Kebetulan router gateway-nya saya gunakan Mikrotik. Teman-teman bisa lihat di kabel yang warna abu-abu yang ada di sebelah kanan sendiri. Ini adalah kabel yang menuju ke router gateway di jaringan saya di sini. Sudah ada DHCP servernya, sudah terkoneksi ke internet juga. Sedangkan untuk kabel-kabel yang sebelah kiri, yang ini, ada kabel warna hitam, ada kabel warna biru. Ini adalah kabel-kabel yang menuju ke access point di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Nah, pada saat awal menyala seperti ini, sebenarnya dari access point RII ini secara otomatis fitur SON-nya sudah nyala. Sehingga nanti pada saat kita nyalakan pertama kali, langsung mereka akan memilih siapa yang akan menjadi SON master atau AP controllernya. Prioritasnya adalah mana hardware yang paling tinggi, itu adalah yang akan menjadi SON masternya. Jadi pada saat nyala, otomatis sudah akan memilih mana yang akan menjadi SON master. Kebetulan di sini sudah saya nyalakan, kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada LED indikator yang menyala di masing-masing access point-nya. Di kiri juga sudah ada. Pada saat sudah dinyalakan seperti ini, maka nanti access point ini sebenarnya sudah akan memancarkan nama Wi-Fi-nya. Nah, ketika nanti nama Wi-Fi itu sudah ada huruf M-nya, maka sebenarnya SON master itu sudah terpilih. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita bisa lihat di laptop saya. Kita akan coba lihat pancaran Wi-Fi dari access point yang ada di depan saya ini. Kita akan coba nyalakan Wi-Fi-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada sebuah Wi-Fi namanya adalah @RII-M48D6. Biasanya formatnya adalah 4 digit dari MAC address AP masternya atau SON masternya. M ini menunjukkan bahwa SON masternya sudah terpilih. Biasanya mungkin pada saat nyalakan pertama kali kita butuh beberapa menit sampai nanti RII ini akan memilih siapa yang menjadi SON masternya berdasarkan hardware yang paling tinggi speknya.
Nah, kalau ini sudah muncul seperti ini, sebenarnya cara konfigurasinya gampang. Kita tinggal koneksikan saja laptop kita ke WiFi yang ada SSID-nya Ruiji-M, kemudian belakangnya adalah 4 digit MAC address paling belakang dari alatnya. Kebetulan dia open, jadi langsung saya bisa connect. Dan sebenarnya pada saat seperti ini, kita sebenarnya juga sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Bahkan kalau kita akan coba connect internet, sebenarnya ini udah bisa. Syaratnya adalah memang sistem dari access point dan switch ini harus connect ke sebuah router gateway dulu. Kebetulan sudah ada router gateway-nya di ruangan ini, jadi secara otomatis sudah ada DHCP servernya. Cuman memang IP yang kita dapatkan awal ini adalah bukan IP address dari router gateway-nya, karena seharusnya IP-nya adalah 10, 11 sekian ya belakangnya. Ini kemungkinan besar masih dapat IP dari access point-nya. Nah, bagaimana kemudian nanti si wireless access point ini atau Ruiji RII ini bisa memancarkan SID yang kita butuhkan? Setelah nanti Wi-Fi-nya connect seperti ini, kita bisa masuk ke konfigurasi web browser-nya. Caranya adalah nanti kita bisa akses, biasanya master SON-nya itu akan memiliki alamat IP default 10.44.77.253. Nah, ini adalah tampilan awal dari SON masternya, di mana nanti sebenarnya SON ini dia bisa melakukan discover perangkat-perangkat yang satu segmen dengan masternya. Nah, SON ini hanya dapat bekerja kalau misalnya antara si master dengan access point, kalau istilahnya di sini adalah slave ya, atau access point yang dikontrol itu berada dalam satu segmen area yang sama. Kemudian biasanya switch-nya juga akan terdeteksi di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada RAP 2260 yang secara otomatis terpilih sebagai masternya karena speknya paling tinggi. Kemudian ada RAP 220 dan juga sebuah switch. Ini sudah terdeteksi semua di Discover Network-nya si SON masternya. Kemudian agar nanti dia bisa memancarkan sesuai dengan kebutuhan kita, kita tinggal klik tombol Start Setup. Nah, di sini nanti kita bisa mengisikan, biasanya di bagian atas kita diminta untuk mengisikan network name-nya ya. Ini bisa berupa sebuah identifikasi bahwa mungkin ini kita membuat sebuah access point atau WiFi di area mana gitu ya. Atau kalau di Ruiji Cloud nanti ini disebut dengan namanya adalah project name. Misalnya saya kasih nama Citra Web. Kemudian network settingnya untuk internetnya adalah DHCP. Otomatis nanti kita akan dapat langsung dari si gateway-nya. Kemudian SSID-nya misalnya saya kasih juga namanya adalah Citra Web. Dan security-nya tinggal kita pilih mau di open atau kita kasih security. Biasanya ini menggunakan WPA 2. Misalnya kita bikin passwordnya adalah rahasia 123. Kita coba cek. Nah, ini kebalik nih, rahasia 123, R-nya huruf besar. Ini adalah password untuk Wi-Fi-nya. Kemudian untuk manajemen passwordnya ini sebenarnya adalah untuk mengganti seluruh password kalau kita ingin login ke masing-masing perangkatnya. Jadi ketika di sini saya sudah isikan, contohnya saya isikan Citra Web 123 seperti ini, maka seluruh alat yang sudah tergabung ke dalam SON master ini nanti passwordnya akan sama semua. Namanya adalah Citra Web atau passwordnya Citra Web 123. Terakhir kita akan menentukan ada time zone yang bisa kita sesuaikan dengan lokasi di mana kita memasang access point-nya. Kemudian kita klik create network and connect. Nah, di sini kita akan menunggu beberapa saat. Kalau di time-nya di sini kita menunggu paling enggak 1 menit sampai nanti networknya ini bisa di setup secara otomatis. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa waktunya sudah selesai dan ada sebuah pesan bahwa device IP may change gitu ya.
kita akan coba refresh atau akses ulang di IP 10.44.253. Jadi sebenarnya si SON masternya itu juga secara otomatis dapat IP DHCP ya sebenarnya dari router gateway-nya. Akan tetapi IP 253 ini semacam kayak IP alias. Jadi kalau kita coba akses lagi, ya. Nah, kalau kita coba akses lagi mungkin akan error ya. Karena apa? Karena nama SSID-nya mungkin tadinya yang namanya ruiji/m mungkin sudah berubah. Jadi kita coba cari dulu SSID yang tadi sudah kita set. Namanya adalah Citra Web. Nah, yang ini. Kalau kita lihat di sini SSID Citra Web sudah mancar, dan kemudian kalau saya mau connect itu sudah muncul pop up untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya sesuai dengan yang sudah kita isikan sebelumnya, rahasia 123. Oke, kita coba join. Kita sudah connect, kemudian SSID Ruiji /m tadi, Ruiji strip M ya, tadi sudah hilang. Kemudian kita akan coba akses lagi yang IP 10.144.7.253. Nah, tadi kenapa error? Karena ternyata SSID-nya sudah berubah, jadi harus diubah dulu koneksinya, kemudian baru kita coba connect lagi ke 253-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di SON masternya sudah tertampil lengkap informasinya, ada topologi ya. Kalau kita lihat di sini ada internet, kemudian ada router sebenarnya ini ya, router gateway yang kita pakai Mikrotik. Kemudian di bawahnya ada switch ini, switch RGES218GC. Kemudian ada 2 access point. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ada yang 2200F, ada yang 2260G. Ya, secara topologi sudah ada. Kemudian kalau kita mau lihat list device-nya, kita bisa lihat di bagian ini ada device. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada 3 device, termasuk di situ kita lihat bahwa switch ES-nya itu juga sudah tertampil di sini. Nih. Nah, ketika konfigurasinya sudah selesai, sebenarnya sekarang RAP220G yang sebelah kiri saya ini, dia menjadi yang namanya SON master, atau bisa kita bilang itu adalah controller untuk akses point-nya. Kita bisa lihat dashboard-nya di sini ya. Ini kita bisa lihat bahwa di tampilannya sudah terdeteksi ada beberapa alat. Kita juga bisa lihat di sini akses point-nya mendapatkan alamat IP dari gateway, yakni 10.11.1. sekian. Nah, tidak hanya menampilkan seperti ini, tapi nanti kita juga bisa mengkonfigurasi. Jadi kalau kita mau konfigurasi sebenarnya tinggal kita masuk di device tadi, kemudian kita klik di sini, maka kita akan diarahkan ke pop-up, semacam pop-up ya, yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk mengkonfigurasi. Contohnya di sini adalah switch. Ada basic setting, ya di sini kita bisa lihat ada port setting, kemudian ada port isolation, kemudian ada port mirroring, ya ada banyak sekali konfigurasi-konfigurasi yang bisa kita lakukan hanya dalam satu dashboard SON masternya. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman pengen melakukan pengubahan nama WiFi atau password, itu tinggal kita masuk juga di sini, dan kita masuk di menu ini ya, yang ada gambar networknya seperti ini. Kemudian kita masuk di menu WiFi. Nah, pastikan karena tadi kita belum bermain-main dengan yang namanya grup API atau device group ini ya, maka biasanya dia akan menggunakan default. Nah, yang default itu bisa kita lihat di sini. Akses point-nya namanya adalah Citra Web. Kalau teman-teman pengen ganti, kita bisa ganti di sini, termasuk dengan WiFi passwordnya juga kita bisa ganti di sini. Nah, satu hal lagi yang unik sebenarnya dengan menggunakan controller seperti ini, kita juga bisa memanfaatkan ada ini ya, WIO ya, atau WIO. Ini adalah wireless optimization yang bisa kita gunakan untuk melakukan WiFi optimization di jaringan Ruiji Rii.
Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa schedule atau bahkan mungkin nanti kita bisa lakukan start di sini. Ada beberapa pilihan. Ya, kita bisa optimasi. Nih. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen melakukan pengubahan misalnya channel atau kita pengen mengubah radio ini atau wireless ini memancar di frekuensi yang berbeda, kita bisa masuk ke network lagi. Kemudian di situ ada namanya radio frekuensi. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa mengubah country atau regionnya. Kemudian kita juga bisa mengubah misalnya client count limit. Ya, antara yang 5 GB sama 2,4 bisa kita bedakan. Kemudian kita juga bisa mengubah channelnya. Nih. Nah, jadi sebenarnya SON ini bisa dibilang ini mirip dengan cloud. Kalau kemarin mungkin teman-teman di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana cara konfigurasi Ruiji Riyi dengan cloud. Ini adalah salah satu alternatifnya ketika mungkin kita tidak bisa akses cloud. Atau bisa juga kita kombinasi bahwa nanti SON ini juga bisa kita joinkan atau bisa kita bin di Ruiji Cloud-nya. Sehingga nanti di Ruiji Cloud-nya kita tidak perlu untuk melakukan binding semua akses poinnya secara satu persatu, tinggal kita masukkan SON masternya, maka semuanya sudah bisa terlihat online di Ruiji Cloud-nya. Nah, pada saat nanti di cloud itu melakukan push configuration, maka nanti push configuration itu akan menuju ke SON masternya dulu, baru nanti akan menuju ke akses point yang ada di bawahnya atau slave-slave-nya. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, sebenarnya kita pilihannya banyak ya. Kemudian kita juga bisa nanti di overview ini kita bisa melakukan banyak sekali monitoring ya. Ada berapa jumlah klien, kemudian nanti kita juga bisa lihat topologinya. Nah, ada banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di sini untuk monitoring, untuk konfigurasi, dan juga nanti untuk maintenance ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita manfaatkan sebagai alternatif cloud Ruiji. Nah, satu lagi fitur yang bisa kita manfaatkan di SON adalah bagaimana nanti caranya kalau akses point kita udah banyak, sebenarnya kita juga bisa membedakan device groupnya. Ini mirip sebenarnya dengan di cloud. Kalau di cloud itu mungkin kita akan bermain dengan sub project gitu ya. Tapi kalau di SON nanti kita bermain-main dengan namanya device group. Nah, kita akan coba lihat di menu device dulu. Di sini kita bisa lihat ada device list. Ini adalah all device-nya. Walaupun sebenarnya di bagian atas kita bisa lihat per kategori produknya, ada access point, ada switch. Nanti mungkin teman-teman akan masuk juga di sini kalau punya Riyi router ya, yang seri EG misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya di access point. Nah, ada banyak informasi sebenarnya. Salah satunya adalah kita bisa melihat ada RF information yang kalau kita klik nanti akses poinnya di sini kita bisa lihat bahwa informasi channelnya sekarang menggunakan channel berapa, kemudian penggunaan channelnya seperti apa, apakah low atau medium atau high, kita bisa lihat di sini. Bahkan sebenarnya kita juga bisa mengganti channelnya dari sini. Misalnya yang 2,4 ini dari channel 13 akan saya ganti ke channel 6, kita bisa klik di bagian ini. Nah, kita bisa spesifikkan misalnya menggunakan channel 6. Nah, seperti ini. Maka nanti akan ada operation succeeded ya, dia juga akan otomatis nge-push config-nya ke access point-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat semacam kayak device group ya, yang nantinya mungkin ada beberapa access point yang masuk ke situ, kita bisa klik di tombol expand ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tambahkan satu grup. Katakanlah mungkin kita ada beberapa lantai, kita bilang di sini misalnya lantai 2. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen memindahkan akses poinnya itu ke grup yang lain, kita bisa centang di sini. Kemudian nanti kita bisa pilih change group dan kita bisa pilih di sini menyesuaikan grup yang kita inginkan. Misalnya adalah lantai 2. Nah, ada proses beberapa saat, kemudian kita bisa lihat di sini. Sekarang untuk yang default tinggal satu akses point, kemudian yang lantai 2 kita bisa lihat di sini ya, ada satu akses point lagi.
Sehingga nanti untuk konfigurasinya, kalau kita coba cek di bagian network kemudian WiFi, ya, di sini di bagian atas kita bisa memilih device groupnya. Contohnya ini yang default tadi SSID-nya adalah Citra Web. Kemudian bisa kita pilih di sini misalnya lantai 2. Nah, kita bisa definisikan di sini. Ini defaultnya masih Ruiji DSM 48D6 sesuai dengan MAC address-nya. Karena memang device group lantai 2 belum kita definisikan. Kalau misalnya semua kantor, semua lantai pengen disamain, ya kita nggak perlu bikin device group yang beda. Tapi kalau misalnya kita mau membedakan lokasi A dengan lokasi B, lantai 1, lantai 2 misalnya, kita bisa gunakan device group ini untuk membuat konfigurasi per lantainya menjadi lebih mudah. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kita akan menambahkan satu buah access point baru, karena mungkin di jaringan kita ada evaluasi, misalnya ada sebuah area yang mungkin belum tercover dengan access point yang ada sekarang. Nah, saya di sini sudah membawa satu buah AP lagi. Ini adalah RAP 220F yang sama dengan di sebelah kanan saya serinya. Ceritanya ini mau saya tambahkan ke jaringan yang sudah existing dengan kondisi dia adalah factory config. Ya, kalau teman-teman pengen lebih gampang, kalau misalnya ada access point Ruiji RII seperti ini, yang mau connect ke SON itu lebih enak kalau kita reset default config-nya dulu atau factory config-nya. Kenapa? Karena begitu nanti dia sudah factory config, pas kita masukkan ke dalam jaringan, maka nanti SON-nya bisa melakukan discovery secara otomatis. Kita akan coba colokkan ini ke switch sekaligus mendapatkan power. Oke, nah saya sudah hubungkan ke Ether 8 ya dari si switch-nya. Kita tunggu nanti dia nyala terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat sudah ada blinking. Nah, sambil menunggu dia nyala, kita akan coba refresh untuk SON masternya. Karena biasanya butuh waktu ya sedikit lama, mungkin beberapa menit untuk bisa melakukan discover ulang. Oke, ketika nanti si SON masternya sudah mendeteksi adanya perangkat baru yang ada di jaringan, terutama yang di layer 2 yang sama. Ini kebetulan tiga-tiganya connect ke satu switch yang sama ya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya ada sebuah notifikasi device not in SON is discovered di sebelah kanan. Akan kita coba manage. Ya, kita bisa lihat di device list di sini. Di bagian bawah ada new device, ada satu di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah access point yang saya pegang. Ya. Bagaimana cara memasukkan ke dalam network yang sudah kita buat sebelumnya? Kita tinggal add to my network. Ya, sudah kita centang di sebelah kiri ini, kemudian kita add to my network. Oke. Kita tunggu untuk proses join ke SON-nya sambil push config-nya sekalian. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa sudah join dan kita akan coba pastikan di device list lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa access point-nya sekarang sudah ada 3, tadinya 2, sekarang sudah ada 3. Nah, access point yang baru itu secara default kalau kita menggunakan yang mode discovery tadi, dia akan masuk ke bagian group default. Kalau misalnya teman-teman pengen mengubah, nanti tinggal kita expand lagi di sini device list-nya. Kemudian bisa kita ubah, bisa kita masukkan dia ke grup misalnya lantai 2 atau ke device group yang lain. Oke teman-teman, itu tadi percobaan saya menggunakan SON dari Ruiji RII. Ya, memang sebenarnya SON ini salah satunya didesain untuk mempermudah kita instalasi perangkat-perangkat dari RII. Kenapa ini dibedakan antara Ruiji sama RII? Karena memang RII ini sebuah access point yang didesain untuk mempermudah kita dalam melaksanakan instalasi jaringan. Bahkan mungkin buat teman-teman yang sama sekali sebelumnya belum pernah pasang access point atau mungkin pengetahuan jaringannya tidak terlalu banyak pengalaman gitu ya. Nah, seperti video-video sebelumnya, di sini saya juga punya pertanyaan, kuis buat teman-teman yang lagi nonton video ini.
Jadi tadi saya sudah ngobrol tentang namanya adalah SON atau Self Organized Network yang ada di Ruijiri. Nah, pertanyaannya adalah coba teman-teman cari sebenarnya si SON ini menggunakan protokol dan port berapa untuk bekerja di jaringan. Nanti teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa juga nanti share video ini ke teman-teman penggiat IT yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau pengen nyoba langsung alat-alat Ruijiri, teman-teman bisa dapatkan di citrep.com atau di marketplace sayang teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial kami selanjutnya.